Dia kesini marah-marah, katanya minta dicekin. Dia sudah beli shell warna apa aja, nggak ada data dia di sini kak. Terus dia bawa baju merah. Terus kita bilang cuman satu-satunya di Indonesia. Harusnya lu malu Bopeng. Harusnya lu malu. Artinya apa? KW. Karena orang yang kalau udah biasa punya tas branded, baju branded, barang-barang branded asli, udah pasti tahu. Mau di copy kayak gimana pun pasti tahu itu palsu tuh. Dari mata aja udah bisa kelihatan kalau yang KW-nya hancur ya. Gitu aja udah kelihatan. Kalau yang KW-nya super, mungkin dari mata begini agak sulit, tapi begitu dipegang, begitu kita pegang, kita buka, kita lihat begini udah tahu itu palsu. Seperti itu. Nah si Nepos, kenapa dia mati-matian mengata-ngatai Doktif pakai jaket Gucci-nya itu palsu? Karena dia berusaha untuk menjatuhkannya dengan cara, ini orang pembohong nih, lihat tuh dia pakai Gucci KW. Akhirnya Doktif pergi ke butik Gucci, dibuktikan di butik Gucci tidak ada yang KW. Bahkan baju yang dipakai Doktif dan ada ya, bonnya ada guys. Pembayarannya tuh, bon pembayarannya masih ada. Dibuktikan langsung sama Doktif bahwa Doktif membeli baju itu pun datangnya cuma satu, karena memang butik kita di Indonesia ini biasanya barang-barang dari luar itu nggak banyak nggak banyak, paling ada 2 biji gitu, 3 biji, 3 size S, M, L kalau yang branded ya, nggak kayak barang-barang lusinan kodian gitu loh, yang palsu-palsu itu. Seperti itu. Makanya Mamski bilang, waktu si Nepos teriak-teriak itu Gucci palsu, KW gitu, gue ketawa gitu loh. Ini orang bener-bener pembusukan karakter untuk seorang Doktif ini luar biasa banget, dia lakukan segala cara ya. Tapi dengan si Nepos mengatakan tentang barang-barang KW, akhirnya netizen itu matanya malah beralih ke dia. Dan gua yang pernah dapat info bahwa dia pakai tas-tas semua itu KW guys. KW. Jadi kopinya tuh super gitu loh, kayak bikin KW super. Gimana sih? KW itu kan ada berbagai jenis. KW1, KW2, KW2 yang paling hancur lah ya, yang tadi Mamski bilang, kelihatan mata gini nih udah kelihatan itu melenyok-melenyok, nggak jelas, asimetris. Kita berapa ratus ribu doang. Yang KW1 itu masih agak bagusan. KW super itu lebih bagus lagi. Kayak kata-kata dia kan mirroringnya, itu dibilangnya mirror. Katanya mirror, padahal mah kelihatan juga cuy, namanya barang palsu. Nggak akan mungkin bisa menyamai barang asli. Mamski ini yang orang yang paling anti banget, nggak suka banget sama yang palsu-palsu tuh, benci banget aku sama palsu-palsu itu. Iya KW super, kalau kita orang zaman dulu tahun 90-an KW super. Ada banyak tuh KW super berkeliaran. Yang jual tuh yang ke rumah-rumah, yang kayak gitu. Itu kan baru masuk penjerong kan gara-gara jual gitu kan. Yang kemarin bermasalah tuh, si siapa MZ itu. Itu kan karena jual sendal Pelsong. Sendal kremes, nggak taunya Pelsong. Harga ratusan ribu dijual sampai 11-12 juta. Gila kan? Dan itu dipakai beda banget guys. Nggak bisa, namanya Pelsong itu menyamai asli itu nggak akan bisa sampai kapanpun. Ya ngapain? Kalian tahu nggak yang namanya brand kenapa mahal banget? Bisa bertahan sampai puluhan tahun. Puluhan tahun nggak bakalan rusak, nggak bakal kenapa-napa. Itu semua handle-handlenya, terus lambang-lambang yang dari metal-metalnya itu, lapisan-lapisannya tuh nggak bakalan kenapa-napa. Itu barang-barang yang brand asli. Makanya kita bayar mahal sekali kan, karena long lasting. Sampai lama banget. Aku punya sepatu Chanel dari tahun berapa sampai sekarang nggak rusak-rusak. Paling sedikit aja dibenerin gitu, kayak misalnya warnanya pudar ya, tinggal disemir. Warna-warna kulit kan kena air atau kena keringat kita, di dalamnya solnya bisa diganti sedikit. Tapi bentuknya, semuanya, aduh masih bagus banget. Padahal udah lama gitu loh, barang-barang lama. Tapi kalau brandnya asli kamu beli, udah jaminan. Lu invest sekarang beli harga misalnya zaman dulu tuh sepatu 10, 7, 7,5 gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada yang 15, 18, 20-an ya kan. Tapi
bisa long lasting. Lu punya anak cewek, lu tinggalin, lu kasih anak cewek, lu masih kepake sama dia gitu loh guys. Ya itu sih pilihan lah ya menurut gue. Orang kayak Doktif, orang kayak Mamski, kita nggak punya anak, duit ada tiap hari, nggak mungkin lah ngapain beli yang palsu, belilah yang asli. Nikmati hidup kayak Doktif, beli palsu nggak mungkin guys. Dia duit banyak, anak nggak punya, sendiri, ngajak orang tua liburan, ya kan? Nepal tuh pernah ngajak orang tua lu kemana? Dan Nepal tuh ngajak orang tua lu kemana? Anak lu bererot banyak, udah pasti kebutuhan lu juga banyak. Gue tahu itu kebutuhan lu itu kan, gue tahu banget dari yang circle paling dalamnya lu, orang yang deketnya lu. Lu tuh nggak ada duit, utang lu banyak banget, gila. Soal duit jangan lawan. Lu nggak tahu itu utang banyak, boy. Lu salah ngomong lu. Soal utang jangan lawan Nepos, kalian kalah. Iyalah. Gila. Salon aja nggak menghasilkan, sepi banget. Barang-barangnya yang lainnya juga yang dia jual, aduh sepoi say. Berapa sih penjualannya? Kita kan tahu banget. Sepoi. Ya. Jadi aduh, gue bilang. Gampang kok sekarang kita bisa tahu. Anak bererot. Pengeluaran untuk anak aja udah berapa? Bisnis nggak jelas. Itu udah di-spill sama NM. NM kan udah spill. Kemarin tuh. Sama NM di-spill. Iya, betul. Iya, Green. Sama, saya juga. Banyak banget utangnya, gila, say. Gila. Ngeri. Doktif itu, yang Doktif lakukan, masih punya keuntungan nih buat kita. Masih ada keuntungannya buat kita. Kalau Doktif nggak nongol nih di sosmed, gila loh. Itu barang-barang yang beredar semuanya amburadul, guys. Ke muka kita masih asik aja mereka panen. DRL, DRG, si uler, si Nepos. Nepos kan bilang, katanya, kenapa emangnya kalau pengusaha pengen jualan dengan untung sebesar-besarnya dan modal yang sekecil-kecilnya, enak aja lu pos. Itu teori jadul. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya false claim atau overclaim. Overclaim itu adalah lu ala-ala bilang barang lu begini, isinya begini, bagus banget. Ada serbuknya, ada ininya, ada itunya. Tapi ternyata kadarnya kecil banget. Bilangnya, oh ini tuh udah 5%, udah 10%. Tapi nggak taunya 0,00001%. Itu overclaim. Ada lagi yang bilang, oh ini adalah tomat putih, buat ini. Bagus banget buat kamu bisa mendapatkan kulit seperti putih salju misalnya, Snow White gitu kan. Tomat putih, nggak taunya nggak ada isi tomat putih, itu false claim. Tanpa Doktif edukasi kayak gitu, gue juga nggak bisa ngomong kayak gini guys. Sumpah. Doktif, kehadiran Doktif benar-benar membuka mata Mamski untuk belajar ingredients itu apa, isinya apa, kegunaannya apa. Dan overclaim itu apa, false claim itu apa.